Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sobat baru. Hari ini tamu kita Muhammad Raya Yudhistira. Muhammad Raya Yudhistira ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia ini udah senang baca. Udah baca buku ini udah lima berapa ya? Kayaknya 57. Udah 57. Cerita ke 57. Halaman 100. Jadi tinggal 58 halaman 101. Bukunya 101 dongeng sebelum tidur. Dulu sebelum Raya bisa baca, ini dibacain Bunda ya? Iya kayaknya. Dibacain Bunda ya. Raya sekarang udah bisa baca, udah TK, tapi bisa bacanya sebelum ini ya, sebelum TK. Sebelum TK ya. Dulu belajar baca itu karena masih cedal, nyari di YouTube pakai suara, sering salah ya. Akhirnya belajar baca. Nyari apa video yang mau dicari itu akhirnya diketik sampai akhirnya bisa ya. Sekarang udah lancar bacanya ya. Sebelum TK udah bisa baca, udah suka baca buku. Nah dulu belajar setiap hari ya, belajar bacanya ya. Iya. Sama Bunda. Baca buku apa tuh? Belajar lewat buku apa? Buku cerita tapi lupa. Yang huruf-huruf itu ya. Sekarang bukunya di mana? Dikasih ke Aufar. Oh, dikasih ke Aufar. Aufar itu sepupunya Raya, seumuran. Jadi karena dia pengen baca kayak Raya, dia mintalah buku Raya yang untuk belajar baca itu ya. Iya. Sekarang setiap hari habis maghrib baca buku ya, baca buku cerita ini. Jadi kalau ini habis nanti beli lagi buku cerita yang lain. Jadi banyak lah buku-buku yang cerita-cerita di sini ya. Apa aja ceritanya yang udah dibaca di sini? Dongeng asal usul gitu. Asal usul Danau Toba gitu ya. Asal usul nama daerah kayak Banyuwangi apa-apa gitu ya. Udah bisa cerita-cerita semua itu punya. Danau Lipan ini ya. Ada cerita-ceritanya, ada pesan moralnya juga ya. Pesan moral. Ya pesan moral itu apa? Nasihat-nasihat gitu. Jadi kita nggak boleh gini gitu ya. Suka nggak Raya baca? Suka. Banyak ini ya. Besok itu mau suruh baca sama pas perpisahan TK. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh deh. Yang itu loh, yang surat terjemah apa yang Surat terjemah Al-Isra ayat 23 dan 24. Iya, pas wisuda. Pas wisuda nanti Raya baca. Kawanku ada yang baca Al-Quran. Oh, ada yang baca Al-Quran, ada yang baca terjemah. Raya baca terjemahnya. Kapan itu wisuda? Kayaknya pas Lebaran. Pas Lebaran. Raya juga sudah bisa baca Quran? Udah bisa. Udah Al-Quran sekarang? Iya. Apa masih Iqra? Udah Al-Quran. Sekarang ngaji juga di musola? Iya. Tadi baru pulang ngaji? Di musola Iqra apa Al-Quran? Diulang sama Bunda Iqra. Oh, suruh Iqra. Iqra berapa? Iqra 6. Iqra 6.
Udah lancar. Udah. Tajwidnya? Hah? Tajwidnya udah bisa? Udah. Udah. Ya. Hafalannya? Hafalannya udah bisa. Hafalan surah apa aja? An-Naba, habis itu An-Naba udah semua? masih 13. Oh, ayat 13. Coba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa Waja'alna siraj al-laila libasa. wa ja'alna nahara ma'asya Wa banaina Inna fawqakum sab'an dada waja'alna sirajaw sirajaw wahada wa anzalna fawqakum minal mu'sirati sijada linukhrija bihi. habbaw wa nabata. Oh, belum lancar yang ke belakang ya? Ya, dikit lagi kan. Al-Adiyat masih hafal nggak? Al-Adiyat. Al-Adiyat Wal adiyati dawha. udah agak-agak lupa. Oh, agak lupa karena jarang nggak diulang-ulang ya, nggak jarang dibaca diulang di sekolah. ya. Di sekolah. Jadi besok bulan berapa wisuda? Wisuda bulan apa ya, lupa. Habis itu masuk SD. Karena sekolah TK-nya langsung 0 besar ya. Coba baca dulu cerita satu ini. Cerita apa ini? Cerita 58 ya. Suri ikut. Nah, baca dulu. Bisa kan? Dikit aja selembar. Pada zaman dahulu hiduplah seorang petani dengan istri dan 14 orang anaknya. 7 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Mereka memiliki kebun yang luas, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan tanaman mereka. Sering dirusak oleh babi hutan. Sang ayah menugaskan anak laki-lakinya bergiliran menjaga kebun. Semua putranya penakut dan dengki. Penakut dan dengki. Penakut dan dengki, kecuali Suri Ikun. Begitu mendengar dengusan babi, mereka lari meninggalkan kebunnya. Lain dengan Suri Ikun, begitu rombongan babi datang, ia mengambil busur dan memanahnya. Setelah hewan itu mati, ia membawanya ke rumah. Kakaknya yang tertua membagikan daging babi tersebut. Karena dengki, ia hanya memberi Suri Ikun kepala hewan itu. Suatu hari kakaknya pertama mengajak Suri Ikun mencari gerindra, batu asahan atau canai milik ayah. Mereka gerindra tersebut
tertinggal di tengah hutan. Malam semakin gelap. Sari Ikun mengikuti kakaknya. Namun ia tidak sadar kakaknya mengambil jalan lain yang menuju rumah. Tinggallah Suri Ikun yang makin lama makin masuk ke tengah hutan. "Kakak, kau di mana?" panggil Suri Ikun. Panggilan itu dijawab oleh hantu hutan. Begitu tiba di tengah hutan, hantu-hantu tersebut menangkapnya. Hantu-hantu tersebut tidak memakan Suri Ikun karena ia masih terlalu kurus. Hantu-hantu mengurung Suri Ikun di dalam gua dan dia diberi makan dengan teratur. Dari dalam gua Suri Ikun melihat 2 ekor anak burung yang kelaparan. Ia pun membagi makanannya dengan mereka. Setelah sekian tahun, burung-burung itu pun tumbuh menjadi burung yang sangat besar dan kuat. Mereka ingin membalas budi. Waktu berlalu, Suri Ikun tidak kurus lagi. Hantu-hantu itu mengeluarkan pada saat pintu gua Hantu-hantu ingin tidak kurus lagi. Hantu-hantu ingin mengeluarkannya. Pada saat pintu gua dibuka, dua burung tersebut menyerang hantu-hantu tersebut. Mereka menerbangkan Suri Ikun ke sebuah bukit. Lalu kedua burung itu menciptakan istana lengkap dengan pengawal dan pelayan istana. Dan sanalah untuk selanjutnya Suri Ikun berbahagia. Pesan moral: jangan menyerah pada keadaan, berbuat baiklah pada sesama, kelak akan ada balasannya. Jadi pesan moralnya, jangan gampang menyerah, suruh berusaha terus, suruh berbuat baik terus, nanti juga dapat balasan. Jadi kalau baca cerita baca juga pesan moralnya ya. Nah, sekarang udah 28 ya. Jadi tiap hari bisa 2 halaman ya bacanya ya. 2 cerita ya. Nah, tapi kalau sekarang 1 aja. 1 capek. Enggak, karena surat Al-Isra itu kan juga dibaca. Oh, jadi baca ayat juga. Hafalan, bukan ya, yang terjemahnya itu ya, biar lancar ya. Ya memang harus sering baca biar lancar ya. Biar nanti wisudanya itu bisa baca. Tapi kan udah bisa baca. Iya. Nggak dihafal kan? Harus dihafal juga, kata Umi, sering-sering dibaca. Oh, biar lancar. Tapi udah, kalau ini nggak hafal bisa baca, kalau nggak hafal baru ngeliat ya. Keren lah ya. Raya nanti pengen baca buku apa lagi? Banyak ya. Pengen baca buku semua lah ya. Biar pinter ya. Enak baca buku ya, banyak cerita ya. Jadi banyak cerita yang didapat. Iya. Nulis juga dah? Udah bisa. Udah panjang nulisnya. Jadi Raya sekarang tapi kalau nyari di YouTube itu ditulis nggak apa dipakai suara? Ditulis. Ditulis.
Iya, kadang kalau di HP pakai suara. Apa ditulis juga? Enggak, kalau buka TikTok kadang-kadang apa? Nyarinya pakai suara. Kalau dulu kan masih cedal ya. Jadi kadang salah ininya ya, videonya yang keluar salah. Sekarang udah benar. Dulu masih pakai suara. Dulu pakai suara sering salah. Sekarang ditulis. Udah benar, sekarang pakai suara lagi. Iya. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Kecuali kalau nggak ketemu baru ditulis. Iya. Kalau dulu nggak cedal, nggak belajar baca, berarti udah benar suaranya. Tapi karena Raya dulu pengennya bisa baca sendiri, minta tolong sama bunda. Habis itu kan dibeliin sama ayah sama Ayah bunda. beliin yang buku, yang ngajarin bunda. Sobat ya, keren lah. Nanti harus lebih banyak baca buku berarti kan, karena udah bisa baca. Kalau udah bisa baca tuh nggak boleh berhenti baca. Nanti kita kalau ini selesai kita beli lagi buku. Kita cari aja buku apa, buku cerita lagi ya. Iya. Sukanya cerita apa? Kayak dongeng-dongeng atau enggak menggambar. Gambar suka juga ya. Harus sering ikut-ikut lomba ya. Jadi Raya ini dulu sebelum bisa baca, jadi pengen belajar baca itu sendiri. Raya ini nggak ada yang nyuruh. Dia pengen belajar baca sama nulis karena pengen nyari video yang disenengin di video, karena pas pakai suara kadang salah karena masih cadar. Begitu udah bisa baca diketik udah benar ketemu, habis sudah nggak cadar lagi pakai suara lagi. Jadi ketemu momentum, ketemu waktu yang pas, semangat. Dulu Raya nggak sampai sebulan ya belajar bacanya ya. Nggak nyampe 20-an hari udah bisa baca walaupun ngeja. Terus setiap ketemu tulisan baca terus Raya ini sampai sekarang semangat bacanya setiap hari. Itu paling enggak satu halaman, 2 halaman, satu cerita. Dulu pas kemarinnya 2 halaman. Kemarin-kemarinnya 2 cerita ya, 2 judul ya. Jadi satu cerita itu bisa 2 halaman, satu lembar. 1 lembar 2 halaman. Ada gambarnya juga. Iya, ada gambarnya. Nah, tulisannya juga gede-gede lah. Jadi setiap satu cerita ini gambarnya begini. Nah, ini gambar, ini ceritanya. Nah, ini satu cerita, ini juga satu cerita. Gitu. Jadi bisa sampai dia 4 halaman buku ini kalau kemarin. Sekarang tinggal satu-satu. Ini masih di halaman berapa tadi? Halaman 58. Ya 58. Jadi besok dia tuh lanjut halaman 102. Maneloro dan Betedo. Ini cerita rakyat Nusa Tenggara Timur. Dia udah hampir selesai nih. Udah hampir selesai, udah lebih dari separuh karena tebalnya ini 170 udah 100 halaman. Jadi gitu. Kita udah mau ngobrol apa lagi? Tahu. Raya hobinya apa? Main game. Apa? Push rank. Apa itu? Biar master. Oh, main game apa itu? Free Fire. Free Fire. Sering sama siapa main? Kalau enggak sama kawan. Sama kawan. Sama Atau kalau enggak sama si Raja. Raja. Raja itu siapa? Yang Kota Bumi ya? Iyalah. Main game boleh, belajar juga Boleh. boleh, harus. Jadi nanti belajar baru pas liburan main game gitu. Jadi jangan lupa belajarnya. Jadi ingat sendiri, nggak harus diingatin. Pas waktunya belajar. Oh iya ini belum belajar. Oh iya ini belum baca buku nih. Oh iya belum ngaji. Jadi udah langsung ingat. Keren namanya kayak gitu kan.
Iya. Raya kan nggak diingatin lagi ya? Kadang-kadang lupa tapi ya. Nggak apa-apa, kalau sesekali jangan lupa terus. Yang udah baca siapa teman Raya? Si Kia sama si Albi aja. Di TK. Kalau sepupu-sepupu? Sepupu. Afan. Afan. Habis itu ke Alfan. Afan udah bisa? Udah. Alhamdulillah. Ina? Kayaknya Ina belum. Belum, masih belajar ya. Oke lah. Udah gitu aja? Iya. Oke, terima kasih. Itu pengalaman Raya baca buku. Dari tidak bisa membaca sampai bisa baca, tulis, sampai sekarang senang baca cerita dongeng. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.